Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Iya, anak-anakku yang terkasih yang di rumah dan Ibu Guru sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan. Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah pelihara kita, sehingga kita masih boleh berjumpa dalam ibadah minggu online pada hari ini. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, sekolah minggu kita. Mari siapkan semuanya, Alkitabnya, uang persembahannya, duduk tenang, duduk yang rapi, dan silakan berdiri. Bersama-sama kita mau bernyanyi, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Ibadah kita, Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita selalu memuji Tuhan. Kita menyanyi, mari puji Tuhanmu. Mari mengingat-ingat kesalahan kita dalam sehari-hari. Kalau Ibu Guru juga, Bapak Guru juga ingat kesalahannya dalam setiap hari, pasti ada. Berkata yang tidak baik ataupun tidak dengar sama orang tua. Ya, anak-anakku, saat ini kita akan minta ampun sama Tuhan. Mari lipat tangan, kita berdoa. Ikuti Ibu Guru berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tuhan Yesus, kami bersalah.
tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Amin. Amin. Ya, ada berita sukacita dari Tuhan. Kita dengarkan dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari mempersiapkan Alkitabnya. Sebelum menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Silakan berdiri. Kakak Novi dengan kasih dipersilakan. Hai anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang baru. Untuk itu anak-anak sekolah minggu di rumah, siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang, tidak boleh saling ganggu satu sama lain. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita minta pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami boleh mendengar dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, Ibu Guru percaya anak-anak sekolah minggu pasti masih ingat cerita minggu lalu. Cerita kita minggu lalu bercerita tentang bagaimana Musa dan bangsa Israel bersuka cita. Mereka sangat senang sekali karena boleh mengalahkan bangsa Amalek. Mereka boleh memperoleh kemenangan karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan menyuruh Musa untuk naik di atas gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa untuk naik di atas gunung Sinai. Di atas gunung Sinai, Tuhan bertemu dengan Musa. Tuhan menyampaikan 10 perintah Tuhan kepada Musa. Lalu Musa disuruh menyampaikan 10 perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Kita akan dengar sama-sama apa isi 10 perintah Tuhan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Nah, perintah Tuhan yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita lewat perintah Tuhan yang pertama yaitu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan yang kedua yaitu jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembahnya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah berhala lain, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Perintah Tuhan yang ketiga yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Melalui perintah Tuhan yang ketiga ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetapi terkadang kalau kita main sama teman-teman kita kadang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Contohnya, kita biasa bilang sumpah demi Tuhan. Itu sama halnya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, perintah Tuhan yang keempat yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Melalui perintah yang keempat, kita sama-sama diajarkan untuk tetap, walaupun saat ini situasi kita masih dalam
pandemi virus corona, tapi anak-anak di rumah masih setia dalam beribadah secara online. Nah, itu salah satu contoh tetap mengingat hari Tuhan untuk tetap beribadah, untuk tetap bersekolah minggu. Perintah Tuhan yang kelima yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Kita diajarkan melalui perintah Tuhan yang kelima yaitu untuk tetap taat, untuk tetap mendengarkan perintah apa yang dibilang oleh mama dan bapak kita di rumah. Perintah Tuhan yang keenam yaitu jangan membunuh. Perintah Tuhan yang keenam mengajarkan kepada kita untuk tetap saling mengasihi, saling menyayangi, tidak suka pukul teman kita di rumah walaupun di sekolah. Nah, walaupun kita berbeda agama, kita berbeda warna kulit, kita berbeda bahasa, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap mengasihi mereka. Perintah Tuhan yang ketujuh yaitu jangan berzinah. Perintah Tuhan yang kedelapan yaitu jangan mencuri. Ya, kita diajar sama Tuhan Yesus untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita secara diam-diam. Perintah Tuhan yang kesembilan yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Kita diajarkan untuk tidak berbohong. Kita diajarkan untuk tetap saling berkata jujur. Perintah Tuhan yang ke-10 yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Kita diajarkan untuk tetap bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah Musa bersama dengan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan juga menyuruh Musa untuk membuat sebuah mezbah, tempat mereka beribadah kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang mereka boleh alami dalam kehidupan mereka. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu Maha Kudus, Maha Esa, Dia memiliki kekuasaan. Ya, Tuhan boleh menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan boleh menolong mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Bahkan Tuhan boleh menolong mereka melawan bangsa Amalek. Nah, kita yakin dan percaya juga Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan kita pada saat ini menghadapi situasi virus corona. Ya, kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, mari anak-anak sekolah minggu buka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama pembacaan kita pada hari ini. Terambil dari Keluaran 19 ayatnya yang ke-7. Keluaran 19 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Ya, anak-anak sekolah minggu sudah dapat. Judulnya yaitu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pokok cerita kita pada pagi hari ini yaitu 10 perintah Tuhan. Amin firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita yakin bahwa kita semua disayang sama Tuhan. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyi, "Aku disayang Tuhan." Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahannya, dan sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita ulang sekali lagi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan doa syafaat. Anak-anak sekolah minggu di rumah tidak boleh ribut, kita fokus berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak sekolah minggumu boleh mendengar cerita firman Tuhan yang baru. Tuhan Yesus ajar kami dalam kehidupan kami tetap saling mengasihi, kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan boleh tambahkan usia mereka. Kiranya dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Dalam bersekolah, dalam bermain, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus kiranya hadir di tengah-tengah mereka, memberkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka peroleh. Kiranya semuanya itu boleh membawa kesembuhan buat mereka. Berdoa juga buat persembahan kami yang kami boleh berikan. Tuhan kiranya terima, Tuhan kiranya memberkatinya sehingga boleh digunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus buat kegiatan sal kami yang boleh dilaksanakan pada tanggal 9 kemarin. Terima kasih Tuhan boleh memberikan kesehatan kami untuk tetap menjalankannya bersama-sama walaupun ibadah kami masih secara online, tapi Tuhan tetap memberikan kami hati untuk mengikutinya bersama-sama. Berdoa buat orang tua kami yang senantiasa menjaga kami. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita boleh bersyukur hari ini kita boleh beribadah. Mari menjadi anak terang. Terang di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Kita menyanyi, "Aku anak terang."
kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita boleh bersyukur, kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah minggu online pada hari ini. Mari kita tetap berdiri, kita mengucapkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih karena Tuhan sudah baik. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu anak-anakku yang terkasih. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.